Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Belanta Amko Channel dalam sekilas info. Kali ini kita bercerita tentang falsafah keinginan atau kemauan sebuah kelapa. Pada awalnya dia hanyalah zat yang lunak, lembut yang disebut telempung atau kentos kelapa. Tinggal di dalam kurungan yang sempit, di dalam air yang terhad, dikelilingi isi kelapa, dilingkari tempurung yang keras, kemudian dibalut pula dengan sabut yang tebal. Oke bro, sebelum kita lanjut, silakan di subscribe dulu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info-info yang berikutnya. Apa yang bisa dilakukan oleh kentos kelapa atau telempung kelapa ini di dalam ruang yang sempit, yang gelap itu? Awalnya hanya pasrah dan memasang niat untuk sebuah impian dan cita-cita, menunggu saat yang tepat untuk bergerak menuju sebuah perjalanan panjang. Ketika sudah datang panggilan dari ilahi untuk keluar, dikumpulkannya lah segala daya upaya yang ada. Dia menyeruak mencari titik yang bisa ditembus. Diketuknya salah satu mata kelapa perlahan dan berhati-hati sekali, biar lambat asalkan sampai yang dihajat. Ketika keinginan sudah menyatu dengan diri, tiada lagi yang bisa menghalanginya. Tempurung yang keras, sabut yang tebal tidak lagi berdaya menghalang keinginannya. Dari ruang yang gelap itu, dia berhasil melihat cahaya matahari. Semangat untuk hidup dan maju semakin padu. Dia tidak peduli lagi, dia harus keluar dari kegelapan. Tempurung yang keras yang tadinya sebagai penghalang dijadikannya pondasi untuk berdiri kokoh. Sabut yang tebal yang dulu coba membatasi geraknya, kini digunakannya sebagai pupuk untuk dirinya agar bisa hidup mandiri. Daunnya telah kembang, pendiriannya sudah teguh, tempat berdiri sudah kokoh. Ketika itu dia tidak lagi menoleh ke belakang. Cita-cita untuk berbakti dan bermanfaat bagi manusia adalah impian dan harapan semenjak dari kentos atau telempung kelapa. Kentos kini telah menjadi kelapa. Tiada yang terbuang dari setiap inci yang ada pada dirinya. Sebut saja bagian mana. Dari pucuk, daun, buahnya, batangnya, sehingga ke urat-uratnya pun memberi manfaat, bukan saja untuk manusia, malah untuk semua yang bernyawa yang ada di sekelilingnya. Wajarlah kita manusia meniru dan berpedoman kepada kelapa ini. Hidup hanya sekali untuk berbakti. Apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah setiap keinginan dan kemauan pasti ada jalan. Ada yang menghalangi, ada cobaan dan rintangan, ada ujian yang harus ditempuh. Karena itu kita harus bersabar dan bersemangat. Putus asa hanya akan melemahkan diri sendiri. Jadi kepada kawan-kawan yang sama-sama senasib dengan kami pemula, tetap semangat. Walau setiap hari kita kehilangan subscriber, namun semua itu hanyalah kerikil-kerikil kecil yang menghalangi kita. Tetap semangat. Ingat falsafah kelapa ini yang awalnya hanya kentos, yang lunak, yang lembut, dia akhirnya berdiri kokoh dan bermanfaat kepada seluruh makhluk hidup yang ada di sekelilingnya. Oke bro, terlebih terkurang silap dan janggal saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.